yang harus dibayarnya udah segitu mahal, masa nggak juara sih gitu. Benar. Mudahan Pelu Pesi sama Patinama jadi Waduh. di timnasnya semakin banyak, dia udah kebentuk di sana. Kebentuk. Iya, Tinggal udah di sini aja. Jadi gabung ke Persib tinggal main deh gitu. Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration! Justru pentingnya bagi Persib itu sebenarnya untuk mempersiapkan diri lebih fokus di pemusatan latihan karena kalau kita ingat di 2 Piala Presiden terakhir Ciro Alves pernah cedera cukup lama ya dengan bermain di Piala Presiden, terus Febri Bow, betul. iya. Sadil juga. Iya. Tahun lalu Bang Jupe kan Oh iya, Bang Jupe, cedera betul. rusuk juga. Jadi ya semoga itu bisa dihindari dulu deh. Yang penting tidak ada pemain yang cedera dulu. Oleh Romeni juga pernah. Oleh Romeni benar. Biar benar. sama Paulinho Mocelin deh. Ini kan maksudnya hal-hal yang merugikan untuk ukuran turnamen pramusim gitu. Tapi ketika udah mencapai partai final, ya kayaknya Piaku masa nggak juara ya? Iya. Karena kan tadi lagi Hadiahnya. value-nya itu money-nya itu prize money-nya Luar biasa. pasti ngebantu banget sih untuk Nasional tim-tim Club Indonesia ya. mah ya. Iya, benar. Ini kita tahu juga Persib Bandung, kita sedikit geser nih Mas Tobi dan Mas Ibam terakhirnya ke Timnas Indonesia. Persib Bandung kan jadi salah satu klub yang menyumbangkan pemain ke Tim Nasional Indonesia. Yang paling banyak lah. Ya. Sebelum pengumuman skuad akhir kan ada 11 pemain, tapi nanti bakal dipotong ya. Betul. Karena nanti hanya 23 sampai 26 pemain akan dibawa untuk Piala AFF. Nah, tapi kan kita tahu dengan pemain-pemain Persib ini dipanggil ke Timnas Indonesia, otomatis pemain-pemain ini kayak Ragnar, Sandy Walsh, Etam, Mark Locke, terus juga Eliano, otomatis nggak bisa ikut persiapan jelang musim baru, Betul. ya kan? Dan mereka juga nggak bisa main di Piala Presiden, nggak bisa ikut TC juga, ya kan? Karena kan kalau misalnya Timnas Indonesia masuk final Piala AFF, itu final tanggal 26. Sedangkan 5 hari berselang tanggal 31 Agustus Persib udah main lawan Manila Tiger kan. Iya. Nah, menyinggapi hal ini seperti apa Mas Tobi dan Mas Ibam? Ya di satu sisi kan sebenarnya kita melihat bersyukurnya karena ternyata pemain-pemain Persib itu udah ada di level itu. Artinya kan dengan pemain Persib dipanggil timnas kan artinya memang ini adalah pemain-pemain yang terbaik di Indonesia. Betul. Sampai 11 pemain kan artinya ada 11 pemain Persib yang menjadi terbaik di Indonesia gitu. Tapi betul tadi kita juga harus paham kalau untuk kebutuhan klub dengan persiapan yang mepet ini kan perlu ada klub tuh perlu utuh ya melakukan latihan biar terbentuk chemistry dan lain sebagainya. Nah ini agak sedikit terganggu sih di sananya. Iya. Tapi ya mudah-mudahan dengan jam terbang mereka yang udah mateng, mudah-mudahan ketika mereka menjadi satu kesatuan itu adaptasinya nggak Cepet ya, terlalu nggak lama. butuh waktu lama. Gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Gimana Ya, Mas Ibam? semoga Persib itu ketika menjadi satu tim sepak bola menjadi tim yang sudah otomatisasi ya. Seperti klub-klub di Eropa di mana ketika pemain ini baru pulang dari timnas, ketika langsung bermain lagi tidak perlu banyak waktu untuk beradaptasi lah. Semoga Persib udah ada di level itu karena itu yang menjadi masalah bagi sepak bola Indonesia kan, baik itu di level klub ataupun di level negara. Kadang untuk menyatukannya lagi ini perlu waktu nih. Nah, itu yang bakal jadi challenge bagi Persib. Meskipun kalau dari segi kesiapan fisik mungkin enggak ya, karena di timnas pun pasti mereka bakal dilatih dengan luar biasa juga gitu. Iya. Jadi untuk kesiapan fisik pemain seperti Etam, Tom Haye, Eliano mungkin ketika ke klub nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu tadi yang seperti Pak Tobias bilang chemistry-nya ini. Nah, chemistry harus didapetin secepat mungkin, apalagi dengan approach yang baru dari Igor Tolik. Dan yang terpenting kan sebenarnya jangan sampai mengorbankan salah satunya. Ini dua-duanya harus maksimal. Nah, jadi memang perlu ada manajemen yang khusus dari Persib, dari timnas ini komunikasi karena dua-duanya juga penting. Kalau dibilang Indonesia main di Piala AFF itu penting, ya penting. Karena apalagi bagi saya pribadi yang berkali-kali nonton timnas kalah di final Nyesek Piala banget AFF, ya. Piala Tiger tuh nyesek banget, pengen juara gitu. Tapi apakah itu harus mengorbankan Persib? Ya semoga tidak, karena laga melawan Manila Tiger ini juga tidak boleh diremehkan gitu. Tahun lalu tuh laga melawan Manila Tiger tuh kan Indonesia juga Persib itu nggak mudah gitu. Susah payah ya. Iya, 2-1 2-1 kebobolan gitu. Nah, semoga dua-duanya bisa dilewati dengan oke. Dan salah satu caranya juga Persib bisa memaksimalkan skuad yang ada di Bandung sekarang gitu. Termasuk pemain-pemain asing. Karena
untuk ACL2 nanti kan tidak ada pembatasan pemain asing ya. iya. Ya ini semoga nih pemain-pemain yang kayak Luka Menalo kan nggak dipanggil timnas Indonesia kan. Nah, ini bagi Luka Menalo bisa langsung perform aja di laga betul. melawan Manila Tiger nanti Liger gitu. ya. Harapan seperti itu dan Mudah-mudahan Pelupesi sama Patinama jadi Waduh. di timnasnya semakin banyak dia udah kebentuk di sana. Kebentuk. Iya, Tinggal udah, di sini aja. jadi gabung ke Persib tinggal main dah gitu. Satu lagi oleh Komeni sekalian. Udah join. Udah ke Fortuna Sittard. Mungkin musim depan atau 2 musim lagi atau mungkin nanti udah umur 30-an mungkin. Iya. Dan terakhir nih Mas Tobi dan Mas Ibam, Igor Tolic bilang kayak ngasih ultimatum lah ke John Herdman. Dia bilang gini, lu udah ngambil banyak pemain gue, dalam tanda kutip ya, sekarang waktunya lu bawa Indonesia juara. Karena ya seperti kata Mas Ibam tadi, kita udah terlalu lama lah nunggu Indonesia nggak juara Piala AFF dari pertama kali digelar tahun 96. Prestasi terbaik kita ya hanya jadi runner up kan. Terbaru di era Sintayong di tahun 2020 kita dibantai habis-habisan sama Thailand dengan agregat 6-2. Nah sekarang kan dengan banyaknya pemain keturunan, pemain ya dulunya pernah main di Eropa kan, kayak pemain Persib ada Ragnar, Sandy Walsh, Tom Haye, dari Persija ada Jordi Amat, terus juga ada Ivar Jenner ya kan yang masih punya kontrak di Dewa United. Apakah ini memang menurut Mas Tobi dan Mas Iba memang timnas Indonesia wajib juara Piala AFF tahun ini dengan materi pemain yang super bintang? Ya wajib lah, karena kan ini pelatihnya udah didatangkan upgrade lah ya, bisa dibilang upgrade gitu. Dan TC-nya juga udah lebih serius, udah lebih lama, udah ibaratnya tadi udah mengorbankan tim-tim yang pemain timnasnya ada di klub-klub gitu. Betul. Kalau udah yang harus dibayarnya udah segitu mahal, masa nggak juara sih gitu. Benar. Dan bagi timnas Indonesia kan perlu untuk kembali ngebuat pusat perhatiannya kepada mereka lagi setelah kualifikasi ronde keempat kan. Itu semenjak Kayak itu udah hilang momentum semenjak itu gitu tuh ya. agak drop Turun tuh. euforianya. Euforia turun termasuk waktu FIFA Series, GBK. friendly match beberapa laga juga maksudnya nggak se-euforia dulu. Nah, Indonesia tuh perlu untuk ngebangun itu lagi karena ya bagi saya juga nggak bisa pilih salah satu sih. Kalau mau sepak bolanya bagus harus semuanya gitu, nggak timnasnya doang, nggak liganya doang. Ini dua-duanya harus naik. Maka dari itu memang timnas perlu juara. Semoga tim-tim Indonesia yang bermain di level Asia juga bisa berprestasi dan liganya juga semakin sehat karena itu yang pada akhirnya ngebuat sepak bola di suatu negara ini ideal. Nah, sejauh ini itu kan yang menjadi masalah bagi Indonesia. Tidak ada kesinambungan lah dari beberapa hal tersebut. Nah, untuk Piala AFF nanti juga harus memanfaatkan momentum ketika kayaknya Malaysia tidak menurunkan skuad terbaik. Iya, Thailand juga kan. Nah, ini kesempatan karena mau apapun alasannya ya piala tetaplah piala gitu dan yang paling penting itu kan ngebiasain pemain-pemain Indonesia terbiasa dengan gelar. Dalam 3 tahun terakhir yang terbiasa dengan gelar ya Etam gitu. Ya Tom Haye gitu ya, pemain-pemain Persib gitu. Nah, ini semoga semakin banyak nih supaya mentalitas pemenang di para pemain timnas ini juga menular ke klub-klub. Ada Rizky Ridho di situ kan, ada juga Donitri. Ya semoga juga bisa menular. Persaingannya tuh semakin bagus di liga gitu dan harus membiasain menang sih bagi Indonesia, bagi klub-klub Indonesia ketika berlaga di level internasional. Harapannya timnas Indonesia bisa juara Piala AFF tahun ini Amin. untuk mengakhiri kutukan runner up ya. Ya, Udah bosan banget kita jadi runner up. Oke deh Mas Ibam, Mas Tobi, makasih banyak udah Sama-sama. join di locker room nih, nggak berasa udah ngobrol-ngobrol kita hampir 1 jam. Harapannya juga di musim baru Persib Bandung bisa mencapai prestasi lebih baik lagi ya setelah juara Super League 3 kali. Harapannya di Asia tahun ini bisa lebih baik lagi dan ujung-ujungnya juga bikin bangga Indonesia kan. Ketika Persib Bandung main di ASEAN ya dia wakili Indonesia kan. Bener. Dan harus kita dukung gitu. Oke, sekali lagi makasih banyak Mas Tobi dan Mas Ibam sudah hadir di locker room hari ini. Oke, Okezaners, makasih banyak udah join di locker room hari ini. Sampai jumpa di episode locker room selanjutnya.